Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Jombang ya, Jawa Timur. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian Wi-Fi only warna hitam grade A dengan harga Rp4.090.000. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya. Di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian Wi-Fi only warna hitam grade A menggunakan ekspedisi ID Express ya, menggunakan ekspedisi ID Express dengan nomor resi tertera. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat ya. Yang pertama kita jelaskan terkait dengan kondisi jaringan atau kondisi IMEI ya. Untuk varian yang dipilih ini varian Wi-Fi only, artinya IMEI-nya belum terdaftar di bea cukai. Jadi sinyalnya atau akses internetnya hanya bisa menggunakan Wi-Fi, tetapi kadang masih bisa dipancing menggunakan Indosat atau Tri atau 2 itu ya, kadang masih bisa dipancing menggunakan Indosat atau kartu Tri. Bagaimana cara memancingnya? Sudah kita siapkan video tutorial bagaimana cara memancing sinyal di HP yang belum terdaftar seperti ini ya. Untuk video tutorialnya nanti akan kami chat atau akan kami DM via Shopee ya, via Shopee seperti itu. Kalau lupa bisa diingatkan. Oke. Yang selanjutnya kita jelaskan terkait dengan, sebentar ya, kita tunjukkan IMEI-nya dulu meskipun beberapa digit. Di sini ketik bintang pagar 06 pagar ya. Kita tunjukkan beberapa digit di angka terakhir. IMEI-nya 243 ya, IMEI-nya 243. Nomor IMEI penting kami tunjukkan ya, meskipun hanya sedikit, sebagai identitas dari HP tersebut, HP ini. Dan kami harap ketika barang tiba, ketika barang Anda terima, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani, gitu ya. Untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kami kirim via DM atau via chat di Shopee ya. Di sini kami tunjukkan 3 digit terakhir karena ini privasi ya. Jadi untuk nomor IMEI fullnya akan kami tunjukkan via chat atau kita kirim via chat di Shopee seperti itu. Oke, setelah kita jelaskan terkait dengan jaringan atau IMEI, kita jelaskan kelengkapan produk. Untuk kelengkapan produknya sesuai dengan deskripsi juga. Untuk varian yang Wi-Fi only, kelengkapannya HP, kemudian bonus softcase ya, softcase putih seperti ini, softcase bening. Kemudian kita tambahi headset ya, ini headset Viken Extra Bass. Ini menggunakan jack audio 3,5 ya, menggunakan jack audio. Kemudian kita juga sertakan tempered glass ya, ini sudah terpasang tempered glass. Mohon maaf jika pemasangannya kurang rapi ya. Itu kelengkapannya ya, handphone plus bonusnya softcase, headset dan tempered glass yang sudah terpasang seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek LCD atau monitor atau warna monitor ya. Sesuai dengan deskripsi, untuk warnanya atau LCD-nya tidak ada bercak, tidak ada shadow ya. Warna merah, hijau, ini biru, gelap atau hitam, agak terang. Oke, ini ya, bisa dilihat warnanya putih. Tidak ada noda ya, tidak ada bercak, putih bersih, tidak ada noda, tidak ada bercak, tidak ada shadow, tidak ada burn in, tidak ada goresan juga ya, aman. Tidak ada garis, tidak ada green screen atau flicker ya. Untuk LCD kita jamin putih bersih, tidak ada penyakit sesuai dengan deskripsi ya, seperti itu. Oke, ini gradasi
Oke, selanjutnya kita cek multi touch atau multi sentuh. Kita coba cek dengan 10 jari ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 jari bisa. Kemudian kita cek touchscreen atau layar sentuh ya. Sambil kita cek touchscreen atau layar sentuh, kita mau kasih 3 tips ya yang di tiap video selalu kita sampaikan. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Misalkan ketika kita bepergian, jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans yang ketat atau celana apapun yang ketat. Ditakutkan ketika kita duduk ataupun jongkok, handphone tertekan, LCD tertekan, dan akan timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur ya. Jangan disanding ketika tidur, karena apa? Ditakutkan nanti tidak sengaja tertindih di saat tidur. Dan jika tertindih ketika kita tidur, itu yang ditakutkan akan timbul masalah ya. Bisa terjadi shadow pada LCD, bisa terjadi burn-in pada LCD, bisa terjadi garis pada LCD, dan itu sangat disayangkan sekali ya. Jadi intinya pesan saya atau tips saya yang pertama itu hati-hati dalam memakai handphone atau meletakkan handphone atau memegang handphone, itu intinya ya. Karena kita tahu kalau LCD-nya bermasalah, itu kalau kita beli LCD-nya itu mahal sekali ya. Bisa cek sendiri di Shopee ya, bisa Anda cari di Shopee. Untuk LCD Xperia 1 Mark 3 itu LCD-nya di kisaran harga 3.500.000 ya. Itu sangat-sangat mahal, hampir sama dengan harga HP utuh seperti ini. Oke, jadi tolong hati-hati terhadap pemakaian, entah itu ketika dipakai ataupun dimasukkan di dalam tas atau celana. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charging ya, atau pengecasan. Intinya jangan atau hindari overcharging ya. Hindari overcharging. Overcharging apa? Overcharging itu HP dicas sudah penuh tapi tetap dicas lah, seperti itu namanya overcharging. Biasanya dicas sambil ditinggal tidur ya, malam hari dicas, pagi baru dicabut lah, itu namanya overcharging lah. Itu jangan ya, jangan, hindari hal-hal seperti itu. Karena apa? Ditakutkan kalau sering-sering overcharging ya, itu nanti bisa terjadi mati total ya. Jadi bisa terjadi baterai melembung, baterai meledak, ataupun mesin mati total. Itu meskipun di tiap HP ya, meskipun di tiap HP ataupun HP flagship seperti ini, itu pasti sudah ada pelindung dari overcharging ya, sudah ada pelindung overcharging. Jadi ketika daya sudah penuh, itu dia akan memutus sendiri ya. Itu memang ada ya, memang setiap HP pasti ada. Tetapi kita juga harus hindari ya, karena kita ibaratkan tanggul di laut ya. Tanggul di laut itu setiap hari terkena ombak pasti juga jebol juga ya, pasti juga jebol juga. Begitupun juga proteksi di HP ini ya, meskipun HP ini sudah dilindungi. Jadi pelindung itu proteksi dari overcharging itu, namanya proteksi itu jika rusak itu juga bisa berakibat fatal ya. Kalau setiap hari kita overcharging kemudian tiba-tiba proteksinya rusak, itu nanti juga akan berakibat handphone mati total, seperti itu yang ditakutkan. Kemudian tips terkait dengan hal ini ya, saran dari kami ketika Anda mau tidur dan melihat handphone baterai lemah, lebih baik biarkan saja, jangan dicas. Kita cas saja di pagi hari ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi bangun, itu kita cas, kemudian kita setengah 7 atau jam 7 mau berangkat kerja, itu saya yakin baterainya sudah penuh ya, atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman dari resiko overcharging. Kemudian tips yang ketiga terkait dengan panas HP ya. Jadi kita tahu untuk HP Sony ya, dari zaman dulu, dari zaman Sony Xperia keluar tipe pertama, katakanlah Z1 ya, dari Z1, Z2, Z3, Z4, kemudian XZ, XZS, XZ1, XZ2, XZ3, XZ4, kemudian Xperia 1, Xperia 5, dan seterusnya sampai sekarang. Itu masalahnya sama, yaitu HP-nya gampang panas. Jadi memang dari dulu HP Sony itu gampang panas, karakternya memang seperti itu ya. Dan kalau HP-nya panas, itu beberapa fungsi
kamera akan nonaktif seperti itu ya. Kemudian HP juga nge-lag, performanya dikurangi. Jadi dari zaman dulu PR-nya itu. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, tips dari kami, cara mengatasinya adalah dengan beli cooler atau pendingin ya. Jadi cara mengatasinya adalah dengan menempelkan cooler di belakang sini ya, biasanya nah itu fungsinya untuk menurunkan suhu agar ketika dipakai untuk foto-foto, merekam video dengan durasi yang panjang, itu handphone tetap stabil performanya ya. Kalau kita rinci itu ada 3 hal ya yang harus beli cooler ya. Yang pertama, ketika Anda membeli HP ini untuk bermain game dengan durasi yang panjang, itu wajib beli cooler, karena kalau dipakai game terlalu lama juga panas, dan kalau panas itu nanti juga akan berkurang performanya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika Anda beli HP ini untuk live streaming ya, untuk live streaming entah itu di TikTok, Instagram, Facebook, atau live streaming jualan di Shopee ya, itu Anda wajib menempelkan cooler di sini ya, karena live streaming akan memanfaatkan kamera ya, akan memanfaatkan fitur kamera dengan durasi yang panjang. Jadi Anda wajib menempelkan cooler selama live streaming. Kemudian jika Anda beli HP ini untuk kebutuhan hobi ya, hobi video atau fotografi atau videografi, memotret atau video, ambil take video dengan durasi yang panjang, itu juga wajib beli cooler atau pendingin. Intinya jika kamera sering digunakan dengan durasi yang panjang, itu wajib menempelkan cooler agar performa kameranya maksimal ya, tidak sering berhenti. Terkait dengan cooler sendiri itu ada 2 ya, kita tahu cooler ada 2, ada yang pakai kabel dan ada yang tanpa kabel juga bisa ya. Untuk harganya juga berbeda. Jadi untuk cooler yang pakai kabel itu dia coolernya harus menyambung ke listrik terus ya, jadi harus dicolok ke daya. Tapi kalau cooler yang nirkabel atau yang tanpa kabel itu bisa pakai sudah ada baterainya ya, jadi cooler sudah ada baterainya, jadi HP-nya bisa dibawa kemana-mana. Ini cocok untuk fotografi atau videografi atau pergi ke tempat wisata ya. Jadi kalau Anda bawa HP ini ke tempat wisata, Anda foto-foto ya, Anda harus persiapkan cooler ya, cooler yang nirkabel, cooler yang tanpa kabel. Saran dari kami terkait dengan cooler merek apa, itu kami sudah browsing ya, sudah membandingkan. Cooler yang terbaik menurut kami adalah cooler P70 ya, harganya 150 ribuan ya, 150 ribuan. Kalau dapat promo ya bisa kurang. Itu cooler sudah include 2000 mAh ya, sudah ada baterai 2000 mAh, jadi bisa digunakan menggunakan kabel dan juga bisa digunakan menggunakan baterai atau tanpa kabel. Jadi lebih praktis ya, ketika kita live streaming ya bisa dengan kabel, kalau kita hangout foto-foto dengan teman-teman di tempat wisata itu bisa dengan baterai, seperti itu. Itu bisa cari ya di Shopee cooler P70 ya, itu bagus, itu rekomendasi dari kami. Kemudian untuk layar sentuh aman ya, untuk layar sentuh touchscreen aman, kita jamin aman, tidak ada kendala. Kemudian kita lanjut ke speaker ya, kita lanjut ke speaker atau musik, kita masuk ke YouTube, kita masuk ke YouTube.
Oke ya, untuk speaker aman, suara jernih, tidak ada suara sember, speaker atas bawah stereo ya, aman. Kemudian kita lanjut ke cek mikrofon ya, kita cek mikrofon. Sebentar. Halo, tes mikrofon bawah, cek mikrofon bawah, 1 2 3 cek, 1 2 3 cek. Halo, tes mikrofon bawah, cek mikrofon bawah, 1 2 3 cek, 1 2 3 cek. Ya, kedengaran. Kita cek yang atas. Cek mikrofon atas, 1 2 3 cek, mikrofon atas, 1 2 3 cek. Cek mikrofon atas, 1 2 3 cek, mikrofon atas, 1 2 3 cek. Ya, kedengaran. Kita lanjut ke beberapa sensor ya. Ini sensor giroskop, sensor 3D atau giroskop berfungsi. Kemudian ini penghitung, kita harus jalan ya, tidak memungkinkan, tetapi kita jamin berfungsi. Sensor suhu udara tidak ada, sensor kompas, ya, kompas berfungsi. Kemudian sensor cahaya, sensor cahaya juga berfungsi. Sensor akselerometer juga berfungsi ya, XYZ membaca ya. Kemudian sensor proximity juga berfungsi. Kemudian sensor tekanan atau pressure ya, kalau kita tekan 972 sampai 982 ya, 973 982 ya, presurnya naik. Kemudian sensor gravitasi bisa membaca ya, sensornya XYZ berubah angkanya. Kemudian kita lanjut ke sensor sidik jari, kita lanjut ke sidik jari ya. Sensor sidik jari kita cek di keamanan sini, kita setting polanya dulu. Ya, kita klik selesai. Coba kita matikan HP-nya ya, kita sentuh sensor sidik jarinya. Oke, nyala ya. Jadi tinggal disentuh, tidak perlu ditekan. Oke, nyala ya, menandakan sidik jari berfungsi ya. Kita hapus pola dan sidik jarinya ya. Untuk sensor yang terakhir, sensor NFC ya, sudah kita install aplikasi eSaldo, tinggal kita ambil etol ya, kita tempelkan etol di belakang sini. 13.600 rupiah. Oke, bisa membaca saldo etol atau e-money dari Bank Mandiri ya, menandakan NFC berfungsi dengan baik. Sekarang kita cek kamera ya, kita cek lensa kamera. Di sini kalau kita lihat ada beberapa pengaturan ya untuk kamera. Jadi kalau kita klik ini basic ini ya, basic, di sini ada muncul mode dasar. Mode dasar ini mode yang tidak ada efek apa-apa ya, semuanya hanya untuk jepret sesuatu yang cepat seperti itu ya, mode basic, misalkan untuk QR code seperti itu ya. Kemudian untuk yang mode auto ini otomatis, semuanya otomatis, dari cahaya, EV, ISO, AWB semuanya otomatis disetting oleh komputer. Jadi ini cocok untuk memfoto benda diam di tempat yang cahayanya bagus, tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap seperti itu. Kemudian mode P ini mode semi otomatis ya, ini program otomatis atau semi otomatis. Di sini ISO-nya
bisa disetting ya, cahaya yang masuk bisa disetting, EV juga bisa disetting, kemudian AWP juga bisa disetting. Intinya yang terkait dengan cahaya bisa disetting, tetapi untuk shutter speed atau shutter speed atau kecepatan lensa dalam buka tutup lensa ya, itu tidak bisa disetting ya. Jadi untuk P ini bisa saya simpulkan cocok untuk memfoto benda diam, foto objek yang diam, dimana objeknya itu di tempat yang terlalu banyak cahaya ya, terlalu silau ataupun terlalu gelap atau kurang cahaya, itu pakai P. Kemudian ada mode S, ini shutter speed ya. S itu atau kecepatan rana atau shutter speed, dia fokus ke shutter speed. Di sini ISO tidak bisa diatur ya, ISO-nya diatur oleh komputer, EV diatur oleh komputer, tapi AWP masih bisa disetting ya. Jadi terkait dengan cahaya itu disetting oleh komputer. Yang bisa diutak-atik ini adalah shutter speednya. Jadi ini bisa disimpulkan cocok untuk memfoto benda bergerak, di mana benda bergerak itu berada di dalam kondisi yang cocok atau yang pas gitu ya, tidak terlalu gelap, tidak terlalu banyak cahaya, seperti itu. Kemudian yang M ini mode manual ya. Mode manual di sini bisa disetting semuanya ya, entah itu shutter speed, ISO, EV, kemudian fokus, AWP, semuanya bisa disetting manual di sini ya. Ini cocok untuk memfoto benda bergerak di cahaya yang terlalu terang ataupun di cahaya yang kurang, di tempat yang terlalu kurang cahaya atau terlalu banyak cahaya, ini bisa disetting di sini. Oke. Untuk MR ini memori ya, atau settingan favorit kita bisa disimpan di sini. Tetapi di sini kita hanya cek lensa saja ya, kita cek lensa atau fungsi kamera saja. Untuk lensanya kita coba cek ya, lensa satu kali, atau kita cek lampu flashnya dulu. Oke, lampu flash nyala. Sekarang kita cek lensa satu kali, ini lensa utama ya, lensa utama. Kemudian lensa 0,7 ini lensa ultrawide ya. Kemudian lensa 2,9 ini adalah lensa optical zoom 2,9 kali. Kemudian 4,4 ini adalah optical zoom, lensa optical zoom 4,4 kali ya. Kemudian kamera depan, oke, coba kita lihat hasilnya ya. Ini tadi kamera depan ya, kamera lensa depan. Kemudian ini lensa optical zoom 4,4, lensa optical zoom 2,9, ini lensa ultrawide, ini lensa utama. Oke, semuanya berfungsi. Coba kita hapus lagi ya. Jadi untuk kamera ini kami sarankan jangan yang otomatis, jangan yang basic ya. Jadi kami sarankan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi banyak pengaturan, termasuk di kamera ini bisa disimpan hasil foto bisa disimpan dalam mode RAW ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini. Nah, ini kalau kita klik JPEG ini, nah di sini bisa disimpan dalam format RAW plus JPEG. Jadi bisa disimpan dalam dua format, atau dalam JPEG saja atau dalam RAW saja. Nah ini kalau hobi fotografi pasti tahu ya, RAW itu apa, pasti tahu. Oke, saya kira cukup ya untuk lensa kamera. Sudah hampir 25 menit. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya dulu. Oke, sudah 24 menit lebih ya. Sekarang kita persiapkan untuk packingnya. Untuk cara pancingnya ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk cara pancingnya ini, meskipun di deskripsi kami jelaskan wifi only, tetapi juga kami jelaskan juga bahwa kadang masih bisa dipancing ya. Jadi kadang masih bisa dipancing menggunakan Indosat atau kartu tri. Nah kadang itu ya, kadang bisa, tentu kadang tidak bisa. Jadi
beberapa memang kami coba memang bisa dan memang selalu bisa. Jadi saya selama mencoba puluhan HP itu mungkin 90% bisa ya. Jadi ada beberapa yang tidak bisa atau sulit, itu juga ada, tetapi memang sedikit, kebanyakan itu bisa. Oke, sekarang kita persiapkan ya untuk packingnya. Jadi nanti kita masukkan di sini, kemudian kita masukkan di kardus ini ya. Oke.
Oke ya, untuk nama produk kita potong ya. Nama produk kita potong biar kurir tidak tahu isinya apa, untuk mengurangi risiko kejadian yang tidak diinginkan. Oke, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini penampakan paket tanpa atas, samping sini, bawah, samping sini, dan samping sini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya. Semoga paket aman selama pengiriman, diterima dengan baik, HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.